Begitu Han LP melihat Deep TRNG Singh, hatinya langsung menegang. Dalam benaknya hanya ada satu pikiran. Sial, aku benar-benar apes. Sepanjang perjalanan di Huit SCCMA, mengapa dia selalu saja bertemu orang-orang paling mengerikan? Dulu Pong NHC. Sekarang Deep TRNG Singh. Para kultivator pemurnian Ki tingkat 13 seperti mereka adalah tipe orang yang paling tidak ingin ditemui Han LP. Menghadapi mereka, Han LP sama sekali tidak punya rasa percaya diri. Terutama Deep TRNG Singh. Orang ini selalu memberinya perasaan misterius dan tak terukur. Seolah-olah tidak bisa dipahami sama sekali. Han LP sangat tidak suka berurusan dengan orang seperti itu. Karena itu berarti dia tidak punya rasa aman sedikit pun. Namun takdir seperti sengaja mempermainkannya. Berkali-kali dia justru bertemu lagi dengan Deep S ini. Terlebih lagi sekarang, di tubuhnya masih tersimpan banyak kartu truf yang awalnya ia siapkan khusus untuk menghadapi Pong NHC. Jika harus berhadapan dengan Deep TRNG Singh, kepercayaan diri Han LP semakin runtuh. Untungnya, aku masih punya sepatu ini. Han LP berpikir dalam hati. Kalau dia benar-benar berniat menyerang, setidaknya aku masih bisa melarikan diri. Saat merasakan keberadaan sepatu di kakinya, rasa percaya diri di hati Han LP akhirnya bertambah sedikit. Han Suin, tidak kusangka kita bertemu lagi secepat ini. Deep TRNG Singh tersenyum tipis saat berkata demikian. Han LP tersenyum pahit. Deep Huin, mulai sekarang jangan panggil aku Suin lagi. Han ini tidak pantas menyandang sebutan itu. Bagaimana bisa? Deep TRNG Singh tersenyum ramah. Huin masuk sekte lebih dulu dariku. Etika tetap harus dijaga. Namun tanpa disadari, sikapnya yang terlalu santai dan lembut itu justru membuat tekanan batin Han LP semakin berat. Tidak berani, Han LP segera membalas sambil mengepalkan tangan. Dalam dunia kultivasi, selalu kekuatan yang menentukan senioritas. Seharusnya akulah yang memanggilmu Suin. Hahaha, kalau begitu jangan dipersulit. Deep TRNG Singh tertawa ringan. Aku panggil kau Han Huin saja. Mendengar itu, Han LP akhirnya menghela napas lega. Seorang ahli tingkat 13 memanggilnya Suin. Tekanannya sungguh terlalu besar. Han Huin juga berniat masuk ke wilayah inti? Tanya Deep TRNG Singh. Aku masih mempertimbangkan. Jawab Han LP. Belum memutuskan. Padahal sebenarnya dia pasti akan masuk ke wilayah inti. Namun hal itu dia tidak berani mengatakannya pada Deep TRNG Singh. Dia takut Deep TRNG Singh akan mengajaknya berjalan bersama. Dan ajakan seperti itu sulit sekali ditolak. Berjalan bersama Deep TRNG Singh terlalu berbahaya.
Setiap detik harus waspada. Begitu rupanya, sungguh disayangkan. Deep TRNG Sing tersenyum. Aku bahkan ingin mengajak Han Huin berjalan bersamaku. Han LP terkejut dalam hati. Benar saja. Dia segera menggeleng keras-keras. Kemampuanku rendah. Mungkin aku tidak akan masuk ke wilayah inti. Deep Huin sebaiknya jalan dulu saja. Jangan sampai aku menghambat waktumu. Deep TRNG Sing mengangguk. Kalau begitu, aku masuk lebih dulu. Ia berjalan beberapa langkah ke depan. Lalu tiba-tiba berhenti. Dan menoleh kembali ke arah Han LP. Gerakan itu membuat Han LP kaget setengah mati. Tangannya refleks meraih kantong penyimpanan. Han Huin. Jangan-jangan kau berniat masuk diam-diam. Setelah aku pergi? Deep TRNG Sing bertanya sambil tersenyum setengah mengejek. Deep Huin bercanda. Mana mungkin aku berpikir seperti itu. Deep TRNG Sing tersenyum. Lalu membalikkan badan. Kedua tangannya disatukan di belakang punggung. Melangkah santai. Menuju bagian terdalam wilayah terlarang. Suaranya pun terdengar samar dari kejauhan. Han Huin tak perlu memikirkan sikapku. Kalau ingin masuk, silakan saja. Tak berjalan bersamaku juga tidak apa-apa. Setelah itu, sosoknya benar-benar menghilang dari pandangan Han LP. Ekspresi Han LP berubah-ubah. Ia berdiri di tempat, bimbang cukup lama. Lalu akhirnya berbalik kembali ke hutan. Sepertinya, dia menyerah untuk masuk ke wilayah inti. Wilayah inti sangat luas. Sekitar sepertiga dari seluruh WIT SCCMA. Keseluruhan wilayah inti dibagi menjadi 3 lapisan. Lapisan pertama adalah area luar. Tempat Deep TRNG Sing berada sekarang. Lapisan kedua adalah pegunungan melingkar yang diselimuti kabut tebal. Lapisan ketiga adalah sebuah menara raksasa. Tingginya mencapai ratusan zang. Konon, belum pernah ada seorang pun yang berhasil mencapai menara itu. Para kultivator pemurnian Qi bahkan tidak memenuhi syarat untuk masuk. CMA berdarah ini kemungkinan besar dibuat oleh seorang kultivator tingkat transformasi dewa. Di dalam menara raksasa itu, tersimpan warisan sejati sang transformasi dewa. Sayangnya, hanya mereka yang mencapai tahap jiwa baru akhir yang bisa masuk. Dan kuncinya dijaga oleh kotak MC Giao. Tanpa kunci, bahkan kultivator jiwa baru akhir yang memaksa masuk akan tetap mati di tempat. Deep TRNG Sing mengingat kembali semua informasi tentang WIT SCCMA. Lapisan ketiga. Tak perlu dipikirkan. Tempat yang hanya bisa dimasuki jiwa baru akhir. Jelas tak ada hubungannya dengan kultivator pemurnian Qi sepertinya. Lapisan pertama pun tidak memiliki apapun yang berharga.
Dari tembok batu hingga pegunungan melingkar. Jaraknya sekitar 1 li. Wilayah 1 li itulah yang disebut lapisan pertama. Di sana, tidak ada harta berharga apapun. Hanya ditanami bunga dan tanaman langka untuk dinikmati keindahannya. Seolah-olah pemilik CMA dahulu menjadikan tempat ini sebagai taman pribadi. Sebenarnya, ramuan roh yang dibutuhkan berbagai sekte. Semuanya tumbuh di lapisan kedua. Namun di balik kabut tebal itu, pegunungan melingkar. Sangatlah berbahaya. Begitu masuk, indera spiritual para kultivator akan ditekan oleh kabut. Mereka hanya bisa mengandalkan penglihatan. Masalahnya, kabut terlalu tebal. Bahkan tangan sendiri pun tak terlihat. Begitu masuk, mereka akan langsung tersesat. Lebih mematikan lagi, di pegunungan itu terdapat banyak monster tingkat 1. Monster-monster itu tidak terpengaruh kabut dan akan menyerang kultivator kapan saja. Karena itu, bahkan murid elit terbaik dari 7 sekte yang masuk ke kabut seringkali tidak pernah kembali. Untungnya, 7 sekte memiliki solusi. Sekta YM Muid menyempurnakan sebuah artefak bernama Mutiara Bulan Matahari. Artefak ini dapat mengusir kabut, memungkinkan semua orang memasuki lapisan kedua untuk memanen ramuan roh. Sesuai kesepakatan, Mutiara Bulan Matahari akan digunakan pagi hari ketiga. Sekarang masih hari kedua. Semua orang hanya bisa beristirahat di lapisan pertama selama 1 hari. Bagi mereka yang kekuatannya kurang, namun nekat masuk wilayah inti, hari ini adalah masa paling sulit. Karena dalam 1 hari ini, para ahli puncak akan aktif berburu, mencari kultivator lemah, lalu membunuh mereka. Deep TRNG Sing menemukan sebuah pohon besar, lalu duduk di atasnya untuk beristirahat. Ia mengeluarkan beberapa lembar peta, mengamati dengan saksama. Struktur pegunungan melingkar. Saat ini, ia memiliki 4 peta. 1 dari Chen Xie. 1 hasil rampasan setelah membunuh Han Tianhai. 2 lagi dari murid Lin Tuesen. Dan perempuan banyak harta YM Witong. Artinya, Deep TRNG Sing telah mengumpulkan peta dari Hoang Pong Cece, Hao Ao, Lin Tuesen, dan YM Witong. Di antara semuanya, peta YM Witong adalah yang paling rinci. Lokasi gua batu, tempat tumbuh ramuan roh, hingga monster penjaga. Semuanya tercatat jelas. Setelah mencocokkan semuanya, Deep TRNG Sing mendapatkan sebuah peta yang sangat lengkap. Target sudah jelas, pikirnya dalam hati sambil menatap
pegunungan yang diselimuti kabut. Tinggal menunggu besok. Di atas dahan pohon, Ye Changsheng menatap kabut tebal di depan sana. Ia diam. Tidak berkata sepatah kata pun. Meski tahu dengan jelas bahwa di balik kabut itu adalah pegunungan melingkar yang tercatat di peta. Namun dari tempatnya sekarang, ia sama sekali tidak bisa melihat apapun yang menyerupai gunung. Yang ada hanyalah hamparan kabut putih pekat, menelan segalanya. Kemanapun mata memandang. Selain kabut, tidak ada apa-apa lagi. Setelah kabut ini sirna, jalur di pegunungan pasti akan berubah menjadi ladang pembantaian. Pikir Ye Changsheng dalam hati. Selama bertahun-tahun dieksplorasi para murid berbagai sekte, jalur aman untuk masuk ke pegunungan melingkar sebenarnya hanya ada beberapa saja. Sementara jalur lainnya sangat berbahaya. Sedikit saja salah langkah, setelah masuk bisa langsung bertemu monster tingkat tinggi, bahkan puncak. Bahkan Ye Changsheng pun tidak ingin menghadapi situasi seperti itu. Meski di tubuhnya ada banyak Tian Lazy, namun benda-benda itu bukan untuk dihamburkan pada monster. Karena itu, ia memilih bersikap jujur dan aman. Mengikuti jalur aman yang sudah ditandai di peta. Adapun terbang langsung melewati pegunungan melingkar, itu jelas mencari kematian. Sekawanan besar monster terbang. Cukup dalam hitungan menit. Untuk mengajari manusia cara hidup. Hantu iblis itu benar-benar terlalu hati-hati. Sampai sekarang masih belum masuk juga. Ye Changsheng melirik ke arah gerbang perunggu hijau, diam-diam berpikir. Dari pohon tempat ia duduk, ia bisa melihat jelas gerbang itu. Duduk di sini cukup lama. Selain dirinya, tak ada satupun orang lagi yang datang ke gerbang besar tersebut. Sepertinya, orang-orang dari arah ini hampir semuanya sudah terbunuh. 4 penjuru arah. Masing-masing dipenuhi orang-orang kejam. Dan arah ini adalah yang paling brutal. Akibatnya, kultivator tingkat rendah nyaris tak punya kesempatan menyelinap masuk. Pada dasarnya, dibantai habis. Orang-orang seperti hantianya, murid gunung roh binatang. Bahkan para wanita itu, sebelum dibunuh oleh Ye Changsheng, sudah lebih dulu memburu banyak murid tingkat rendah. Pembantaian tanpa pandang bulu seperti ini membuat jumlah kultivator lemah di arah ini menjadi sangat sedikit. Sepertinya, dari arah ini, yang masuk ke wilayah pusat tak akan sampai 10 orang. Ye Changsheng turun dari pohon, bergerak menuju jalur kecil yang di peta terletak paling dekat dari sini. Besok, setelah kabut menghilang, ia bisa langsung naik gunung dari jalur itu. Setelah Ye Changsheng pergi, beberapa jam kemudian, Han Li akhirnya muncul dari dalam gerbang perunggu hijau. Ia tetap masuk juga. Setelah mengamati sekeliling dengan hati-hati, Han Li segera bergerak menuju jalur kecil di pegunungan. Pagi hari ketiga.
Setelah para murid berbagai sekte menunggu dengan gelisah selama beberapa jam, dari luar wilayah pegunungan tiba-tiba meledak. Gelombang energi spiritual yang mencengangkan. Sebuah pilar cahaya putih melesat ke langit. Menggumpal di atas lautan kabut menjadi bola cahaya raksasa. Bola cahaya itu semakin membesar, hingga akhirnya menyerupai matahari, membuat siapapun tak berani menatapnya langsung. Bom! Disertai ledakan yang mengguncang langit dan bumi. Bola cahaya itu meledak, berubah menjadi tak terhitung titik cahaya, yang jatuh menghujani kabut. Dalam sekejap, kabut di pegunungan mulai berubah, seperti air mendidih dituangkan ke atas salju. Kabut putih luas mulai terurai dan hancur. Kabut bergulung-gulung, seolah sedang meronta menghadapi kematian. Di bawah pancaran titik-titik cahaya itu, kabut tebal semakin menipis, hingga akhirnya hanya tersisa lapisan tipis dan lenyap tanpa jejak. Kabut telah tersapu bersih. Di depan pegunungan melingkar, beberapa jalur aman langsung dipenuhi bayangan manusia. Wus! Satu persatu, mereka melesat masuk ke jalur kecil, dan dalam sekejap, lenyap dari pandangan. Semua yang berniat merebut ramuan roh langsung bergerak. Waktu sangat sempit. Sisa waktu untuk memetik ramuan di pegunungan ini kurang dari 2 hari. Hari kelima, wilayah terlarang berdarah akan tertutup. Artinya, sebelum 5 hari berakhir, mereka harus keluar dari pegunungan. Atau sangat mungkin tak sempat meninggalkan wilayah terlarang ini. Tak ada yang mau membuang waktu sekarang. Karena itu, banyak orang bergerak tergesa-gesa, bahkan tanpa peduli apakah ada orang di belakang yang mengincar mereka. Ye Changsheng tetap duduk di pohon, menunggu dengan sabar. Tak lama kemudian, ia melihat seseorang muncul tak jauh darinya. Orang itu mengintip kiri kanan dengan waspada, lalu langsung melesat masuk ke jalur kecil. Begitu orang itu membuka jalan, wilayah ini langsung menjadi ramai. Tak lama setelah bayangannya menghilang, 2 sosok berjubah biru muncul entah dari mana. Begitu menampakkan diri, mereka langsung menerjang masuk ke jalur itu. Kecepatannya luar biasa. Dalam sekejap, lenyap. Setelah mereka menghilang, 2 hingga 3 orang lain menyusul, bergegas masuk ke jalur kecil. Menunggu sejenak, tak ada lagi yang muncul. Barulah Ye Changsheng bergerak. Ia melompat turun dari pohon, lalu berjalan masuk ke jalur kecil. Tanpa terburu-buru. Sikapnya sangat berbeda dari mereka yang tadi berlari panik. Sekilas terlihat, ia sama sekali tidak takut menarik perhatian. Tak lama setelah Ye Changsheng pergi, seorang pria besar berpakaian hitam muncul dari balik hutan kecil. Tatapannya dingin, menatap ke arah tempat Ye Changsheng muncul tadi.
Ia terkekeh dingin 2 kali. Lalu dengan langkah santai, masuk ke pegunungan. Setelah pria itu pergi, tempat itu kembali sunyi. Tak lama kemudian, 2 orang berjubah putih muncul. Seorang pria dan seorang wanita. Jelas murid sekte Yan Yu. "Adik, kita benar-benar harus masuk ke sini?" tanya murid pria, wajahnya penuh ketakutan. Murid lembah Huang Feng dan sekte pedang raksasa tadi. Kelihatannya bukan orang sembarangan. "Diam!" Wanita itu membentak dingin, penuh niat membunuh. Mereka semua masuk sendirian. "Kita berdua, apa yang perlu ditakutkan? Kenapa kau selemah ini?" Ia mendengus dingin. "Aku benar-benar tak mengerti apa yang dipikirkan sekte. Mengapa sampah sepertimu dijadikan pasangan kultivasi gandaku?" Ia sama sekali tak menyembunyikan kejijikannya. Sementara murid pria di sampingnya, wajahnya pucat ketakutan. Tak berani membantah sedikit pun. "Cepat kumpulkan ramuan roh di sini lalu kembali menemui guru leluhur. Kalau kau berani menghambat, aku pastikan kau selamanya tinggal di tempat ini." Setelah mengancam dengan kejam, murid wanita Yan Yu itu langsung menuju jalur kecil. Pasangan kultivasinya buru-buru mengikuti. Setelah mereka masuk, area di luar jalur itu benar-benar sunyi. Tak ada seorang pun lagi yang masuk. Setelah memasuki pegunungan melingkar, Ye Changsheng memilih satu arah dan melesat maju dengan cepat. Menurut peta, di arah ini terdapat sebuah aula batu. Di dalamnya ada beberapa buah tianling yang hampir matang. "Saat ini aku punya 5 tanaman ramuan. Kumpulkan sekitar 10 batang saja." Menurut aturan lembah Huang Feng, 10 ramuan roh bisa ditukar dengan 1 pil pembangun fondasi. Ye Changsheng tidak berniat menjadi murid Li Huayuan. Jadi ia tak berniat mengumpulkan terlalu banyak. Di suatu sudut pegunungan melingkar, seorang pria tinggi dan tampan, mengenakan jubah murid lembah Huang Feng, sedang mengendalikan pedang kecil merah menyala. Bertarung sengit melawan merak 5 warna. Di punggung merak itu tumbuh bulu-bulu panjang berkilau 5 warna. Bulu-bulu itu bukan hanya bisa melesat menyerang, tetapi juga membentuk pertahanan alami. Inilah monster tingkat menengah, merak roh terbang. Penampilannya gagah, aura menyilaukan mata. Namun di hadapan murid Huang Feng itu, ia tak sanggup bertahan 3 jurus. Pedang merah menyala, menyabet rapi, memutus bulu panjang 5 warnanya. Lalu satu tebasan berikutnya, kepalanya terpenggal. Orang itu adalah Ye Changsheng. Sejak memasuki pegunungan melingkar, ia terus-menerus berpapasan dengan monster. Hampir setiap jarak tertentu, selalu ada satu yang menghadang. Bahkan terkadang, mereka muncul bergerombol. Untungnya, kebanyakan hanya monster tingkat rendah hingga menengah. Monster tingkat tinggi dan puncak
tidak akan muncul di area seperti ini. Kalau tidak, para murid berbagai sekte tak perlu lagi repot memetik ramuan. Semuanya sudah mati duluan. Ye Changsheng tidak ingin menyia-nyiakan tenaga spiritual untuk monster-monster ini. Selama bisa dihindari, ia akan menghindar. Namun bila tak bisa, seperti merak barusan, ia akan membunuh tanpa ragu. Sepanjang jalan, di tangannya sudah ada hampir 10 monster tewas. Dan kini, ia semakin mendekati aula batu itu. Sepanjang jalan aku bertemu banyak monster. Sepertinya orang-orang yang masuk lebih dulu tidak memilih arah ini. Bagus juga. Panen kali ini mungkin akan jauh lebih lancar. Ye Changsheng mempercepat langkah. Ia kembali membunuh beast pendorong gunung. Lalu di depan tampak tebing batu. Dan akhirnya, sebuah aula batu muncul di hadapan. Menurut perhitungan, buah Tianling di sini seharusnya sudah matang. Di pegunungan melingkar, tempat ramuan matang itu tidak banyak. Aula batu ini sebentar lagi mungkin akan didatangi orang lain. Aku harus waspada. Jangan sampai dirampas di tengah jalan. Ye Changsheng berhenti di depan aula batu. Sekitar waktu secangkir teh. Lalu, ia melesat masuk. Tak lama setelah ia masuk, dua bayangan muncul di tempat itu. Seorang pria dan seorang wanita berbaju putih. Pasangan kultivasi ganda sekte Yan Yu. Dia sudah masuk. Di dalam ada serigala angin hijau tingkat tinggi. Tunggu sampai mereka saling melukai. Baru kita masuk, kata wanita yang memimpin. Aku melihat tenaga spiritual orang itu sangat dalam. Mungkin serigala angin hijau bukan lawannya. Ujar pasangannya ragu. Lebih bagus kalau dia membunuh serigala itu. Tenaga spiritualnya pasti hampir habis. Begitu masuk, kita langsung gunakan teknik penarik yin yang. Habisi dia dalam satu serangan. Setelah memetik buah Tianling di sini, kita cari orang sekte pedang raksasa. Lalu berkumpul kembali dengan guru leluhur. Wanita Yan Yu memberi perintah tegas. Pria di sampingnya tampak ragu. Namun tak berani membantah. Tak lama kemudian, dari dalam aula batu, terdengar lolongan serigala yang mengguncang langit. Dimulai, wajah wanita Yan Yu menunjukkan kegembiraan dingin. Mereka segera mendekat. Boom! Batu beterbangan. Raungan monster tak henti-henti. Pertarungan di dalam jelas sangat brutal. Serigala angin hijau adalah monster tingkat tinggi. Bahkan murid elit tingkat 13 bisa mati di tangannya. Musuh sebesar ini, bahkan kultivator tahap puncak penyempurnaan Qi, harus menguras banyak tenaga untuk membunuhnya. Boom! Boom! Di balik suara ledakan itu, dua murid Yan Yu mendekat cepat.
Mereka saling menggenggam tangan, membentuk segel aneh, menahan napas dan aura, bersembunyi di luar pintu aula, siap menerjang kapan saja. Graar. Raungan mengguncang bumi terdengar, dipenuhi rasa sakit dan amarah. Itu raungan serigala angin hijau. Dia pasti sudah terluka. Pertarungan hampir selesai. Bersiap menerjang. Dengan teknik yin yang, kita pasti bisa membunuhnya sekali tebas. Setelah buah Tianling didapat, suasana hati Junior Chu akan membaik. Aku juga tak perlu terus dimarahi, pikir murid pria itu. Dia menunggu perintah. Namun, menunggu lama. Tak ada suara apapun. Kenapa? Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang hangat mengalir di tangannya. Ia menunduk. Merah. Darah segar. Ia menjerit ketakutan. Menatap mayat tanpa kepala di sampingnya. Entah sejak kapan. Tanpa suara, tanpa tanda. Pasangan yang menggenggam tangannya sudah dipenggal. Ia menjerit histeris, mengibaskan tangan hendak melempar mayat itu. Namun entah mengapa, tangan mayat mencengkeram semakin erat. Tak bisa dilepaskan. Wajahnya pucat pasi. Matanya liar mencari pelaku. Sedang mencari. Ini? Suara lembut terdengar dari atas. Sesaat kemudian, sebuah benda bulat jatuh di depan matanya. Melihat itu, ia menjerit putus asa. Menangis sambil berlari tunggang langgang menjauh. Namun mayat pasangan kultivasinya masih mencengkeram tangannya erat. Tak bisa dilepaskan. Di atas dinding batu, Ye Changsheng menggeleng pelan. Mental seperti ini tidak pantas menempuh jalan kultivasi. Pedang awan api melesat dari lengan bajunya, berubah menjadi awan api, menyambar cepat, menebas murid Yan Yu yang lari panik. Tanpa pertahanan. Hentikan. Suara jernih namun dingin terdengar dari kejauhan. Ekspresi Ye Changsheng bergerak. Ia menoleh. Sosok ramping muncul di depan. Seorang gadis berbaju putih, usia sekitar 15 atau 16. Wajahnya murni, cantik seperti peri pegunungan. Parasnya memesona, bagaikan Dewi Sungai Luo dalam lukisan kuno. Sangat menakjubkan. Namun, menyuruhku berhenti? Konyol. Pedang awan api tetap menebas turun. Murid Yan Yu itu tewas seketika. Melihat adegan itu, wajah polos gadis itu dipenuhi amarah. Berani sekali. Suara dinginnya mengandung murka. Bibirnya terbuka. Sebuah cincin merah muda seukuran ibu jari melayang keluar.
Nangongwan. Hanya dalam sekejap mata, Ye Changsheng sudah menebak identitas lawannya. Membunuh murid sekte Yanyue tepat di depan mata Nangongwan, dendam ini benar-benar sudah meledak besar. Sebagai tetua sekte Yanyue, bagaimana mungkin Nangongwan bisa menoleransi kematian murid sektenya begitu saja? Terlebih lagi, dari dua orang yang terbunuh, salah satunya adalah keturunan dari kakak seperguruannya. Bukankah ini berarti Ye Changsheng langsung menyinggung dua pakar besar sekte Yanyue sekaligus? Dan jika Nangongwan keluar lalu menceritakan semua ini kepada kakak seperguruannya, maka urusan ini benar-benar tak terbayangkan akibatnya. Nangongwan membuka mulut, memuntahkan sebuah pusaka, cincin vermilion bird. Seketika, tekanan spiritual yang mengerikan menyebar ke segala arah. Hati Ye Changsheng terguncang hebat. Ia tahu, kekuatan seperti ini sama sekali tidak mungkin ia lawan. Naik! Ye Changsheng berteriak pelan. Dalam sekejap, dari bebatuan di sekitar Nangongwan, lebih dari 20 lembar jimat memancarkan hawa dingin dan melesat keluar. Jimat tombak es, tingkat tinggi tahap awal. Sebanyak ini, bahkan Nangongwan pun sedikit terkejut. Seorang kultivator pemurnian Qi bisa mengeluarkan lebih dari 10 jimat tingkat tinggi. Ini jelas sudah berlebihan. Pergi. Lebih dari 20 tombak es terbentuk dan menghujani Nangongwan. HMPH. Dengusan dingin terdengar. Pusaka Vermilion Bird berputar mengelilingi tubuhnya. Dalam sekejap mata, seluruh tombak es terpotong hancur dan berjatuhan ke tanah. Tidak ada efek sama sekali. Menghadapi pakar tingkat puncak, bahkan 20 jimat tingkat tinggi pun sama sekali tak berarti baginya. Situasi ini benar-benar merepotkan. Tanpa ragu, Ye Changsheng merogoh kantong penyimpanan dan mengeluarkan segenggam bola petir langit. Dengan satu ayunan tangan, 3 bola petir langit melesat bersamaan. Lalu, ia menepuk kantong penyimpanannya lagi. Selembar jimat hijau zamrud muncul di tangannya. Bola petir langit. Nangongwan berseru kaget, menatap Ye Changsheng dengan sorot mata penuh ketidakpercayaan. Murid lembah Huang Feng ini benar-benar aneh. Bukan hanya memiliki belasan jimat tingkat tinggi, tapi juga langsung melempar 3 bola petir langit sekaligus. Ini sungguh sulit dipercaya. Nangongwan sendiri cukup paham tentang bahan langka ini. Bola petir langit adalah hasil olahan petir surgawi oleh seorang kultivator mahasakti di masa lampau. Totalnya hanya ada sekitar 70 lebih. Setelah bertahun-tahun berlalu, hampir semuanya telah habis digunakan. Namun orang di hadapannya ini justru melempar 3 sekaligus, benar-benar mengejutkan dunia. Meski terkejut, Nangongwan sama sekali tidak berniat membiarkannya pergi. Tangkap dulu, urusan lain belakangan. Dengan interogasi hati-hati, rahasia apapun yang ia miliki pasti takkan bisa disembunyikan dari seorang kultivator inti emas. Tubuh Nangongwan tiba-tiba menghilang dari tempatnya, dan di detik berikutnya, ia sudah muncul kurang dari 1 zhang dari Ye Changsheng. 3 bola petir langit itu pun dengan mudah ia hindari. Ledakan dahsyat mengguncang di belakang Ye Changsheng. Hasil seperti ini sama sekali tidak mengejutkannya. Ia hanyalah kultivator pemurnian Qi. Bahkan dengan senjata mematikan seperti bola petir langit, membunuh pakar tingkat tinggi tetaplah hampir mustahil.
Bahkan kultivator pendirian fondasi pun kemungkinan besar bisa menghindarinya. Apalagi Nangongwan yang sudah mencapai tahap inti emas. Karena itu, sejak awal Ye Changsheng sudah menyiapkan rencana kabur. Saat Nangongwan mendekat, tubuh Ye Changsheng berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan menghilang. Jimat pelarian kayu. Nangongwan sedikit terguncang. Murid pemurnian Qi dari lembah Huangfeng ini benar-benar memberinya terlalu banyak kejutan. Bahkan jimat tingkat menengah seperti jimat pelarian kayu pun ia miliki. HMPH, kau kira dengan jimat pelarian kayu bisa lolos dari genggamanku? Aku ingin melihat, berapa banyak lagi jimat pelarian kayu yang bisa kau keluarkan. Begitu kata-kata itu selesai, tubuh Nangongwan berubah menjadi seberkas cahaya putih dan langsung mengejar. Sementara itu, di berbagai penjuru pegunungan, di sekitar ramuan roh yang telah matang, konflik sengit meletus antar murid berbagai sekte. Di sebuah lembah sunyi, seorang pemuda berjubah biru berusia 20-an, seorang pendeta Parubaya, dan seorang lelaki tua berwajah ramah saling berhadapan, mengelilingi dua batang bunga Zihou. Saudara Dao, tak kusangka kita bertemu lagi tahun ini. Tampaknya kau dan aku memang berjodoh, kata lelaki tua berwajah ramah kepada pendeta Parubaya. Jelas, keduanya sudah saling mengenal. Pemandangan ini langsung membuat wajah pemuda berjubah biru di sisi lain berubah. Apa maksud kalian berdua? Ramuan roh ini kutemukan lebih dulu, teriaknya dengan marah. Namun, kedua orang itu sama sekali mengabaikannya. Benar, aku juga tak menyangka bisa bertemu lagi dengan donatur Li tahun ini, ujar pendeta Parubaya. Tak perlu membahas masa lalu. Dua ramuan ini, kau ambil satu, aku ambil satu. Bagaimana? Kata lelaki tua dengan tegas. Pendeta Parubaya berpikir sejenak, lalu mengangguk setuju. Adegan ini membuat pemuda berjubah biru merasa marah sekaligus takut. Jika mereka berdua bekerja sama, ia jelas bukan lawan. Apakah ia harus merelakan dua bunga Zihou ini? Padahal, ramuan ini ia temukan lebih dulu. Makhluk iblis penjaganya pun ia yang membunuh. Dan sekarang, dua orang ini datang belakangan dan terang-terangan membagi rampasan di depan matanya. Amarahnya pun membuncah. Setelah ragu sejenak, ia memutuskan memanfaatkan kelengahan mereka dan langsung merebut kedua bunga Zihou. Tubuhnya melesat cepat menuju ramuan tersebut. Mencari mati. Melihat itu, lelaki tua mendengus dingin. Tongkat di tangannya terlempar keluar, berubah menjadi cahaya hijau yang melesat langsung ke arah pemuda itu. Sangat cepat. Saat tongkat itu hampir menghantam tubuh pemuda berjubah biru, tiba-tiba seberkas cahaya hijau muncul di depan mereka bertiga dengan kecepatan kilat. Begitu cepatnya, mereka bahkan tak bisa melihat apa itu. Menyusulnya, seberkas cahaya putih melesat, kecepatannya juga luar biasa. Bang! Berbeda dengan cahaya hijau yang berputar melewati mereka dan menghilang, cahaya putih itu justru menerobos langsung ke area pertarungan. Dengan suara retakan nyaring, tongkat yang dilempar lelaki tua dan senjata yang digunakan pemuda berjubah biru untuk menahannya hancur seketika, pecah menjadi serpihan beterbangan. Cahaya putih berkilat lalu menghilang, terlalu cepat untuk diberi reaksi. Saat ketiganya sadar kembali, yang tersisa hanyalah senjata yang berserakan di udara dan sebuah lubang besar di tanah.
Ramuan roh itu sudah lenyap. Keheningan mematikan menyelimuti lembah. Ketiganya saling memandang, mata mereka kosong dan linglung. Pemuda berjubah biru diam-diam mundur 2 langkah. Meski ia kehilangan satu senjata, entah kenapa, hatinya justru dipenuhi rasa lega yang aneh. Hahaha. Ia tertawa keras tanpa menahan diri, lalu mengendalikan senjata lain dan kabur secepat mungkin dari tempat itu. Wajah lelaki tua yang kehilangan senjata berubah pucat kehijauan, ekspresinya ganas dan mengerikan. Pendeta Parubaya melihat keadaan itu, sorot matanya berkilat. Dengan nada canggung ia berkata, "Saudara Li, kalau aku tidak salah ingat, tongkat Qingwen itu adalah satu-satunya pusaka kelas atas milikmu, bukan?" Mendengar kata-kata itu, wajah lelaki tua berubah drastis, ketakutan tampak di matanya. Ia memaksakan senyum dan berkata, "Saudara Dao, apa maksudmu mengatakan itu?" Pendeta Parubaya tetap tenang seperti angin dan awan, namun tangannya sudah perlahan menyentuh kantong penyimpanannya. "Senior dari sekte Yanyue, kenapa harus repot-repot mengejar sampai sejauh ini? Di dalam wilayah terlarang berdarah ini, pembunuhan adalah hal yang biasa sampai tak bisa lebih biasa lagi. Perlukah dibesar-besarkan seperti ini?" HMPH, bocah. Kau sendiri tahu membunuh itu hal biasa. Lalu kalau aku ingin membunuhmu, apa masalahnya? Lagi pula kau juga tidak bisa menangkapku, untuk apa membuang-buang waktu? Pakar sekelasmu bersusah payah masuk ke wilayah terlarang berdarah, pasti ada urusan yang jauh lebih penting, bukan? Menghabiskan waktu hanya demi aku? Sambil terus melarikan diri dengan jimat pelarian kayu, Ye Changsheng berteriak ke arah belakang. Tak butuh waktu lama, Nangong Wan kembali menyusul, jaraknya dengan Ye Changsheng tinggal kurang dari 3 zhang. Melihat itu, Ye Changsheng sama sekali tidak panik. Ia mengangkat tangan dan melempar 3 bola petir langit, dengan presisi mengunci 3 arah di belakangnya. Tubuh Nangong Wan seketika menghindar. Saat bola petir langit meledak, jarak antara dirinya dan Ye Changsheng kembali melebar 2 hingga 3 li. Ia mendengus dingin, lalu segera mengejar lagi. Jarak di antara mereka pun mulai menyempit kembali. Seperti yang dikatakan Ye Changsheng, di wilayah terlarang berdarah ini, membunuh dan dibunuh memang terjadi di mana-mana. Mati beberapa orang sama sekali bukan hal yang layak dibicarakan. Nangong Wan sebenarnya tidak harus membalaskan dendam untuk 2 murid sekte Yanyue itu. Bagaimanapun, 2 orang tersebut tidak punya hubungan dekat dengannya. Sejak awal, niat balas dendamnya pun hanya muncul sekilas. Melihat Ye Changsheng membunuh 2 murid itu, ia hanya berniat membunuh Ye Changsheng sekalian, sebagai balasan yang praktis. Namun, niat balas dendam seperti itu jelas tidak cukup untuk menopang pengejaran panjang hingga sejauh ini. Satu-satunya alasan ia terus mengejar tanpa henti adalah karena cara dan kartu truf Ye Changsheng seolah tidak ada habisnya. Bola petir langit, jimat pelarian kayu, barang-barang langka ini, di tangan murid lembah Huang Feng tersebut, seakan tak terbatas jumlahnya. Sampai sekarang, pihak lawan sudah melempar sekitar 15 bola petir langit, dan menggunakan 4 jimat pelarian kayu. Jimat pelarian kayu masih bisa dimaklumi, tapi bola petir langit. Nangong Wan berani bersumpah, jika seluruh bola petir langit di negara Yu digabung,
jumlahnya pun tidak akan sebanyak ini. Kultivator di masa lalu itu hanya menempa sekitar 70 butir. Setelah bertahun-tahun berlalu, bisa tersisa 5 saja sudah luar biasa. Bagaimana mungkin ada sebanyak ini? Pasti ada rahasia besar tersembunyi di tubuh bocah lembah Huang Feng ini. Dan Nangong Wan ingin menggali rahasia itu. Namun, setelah mengejar sampai titik ini, wajahnya pun mulai terlihat pucat. Konsumsinya terlalu besar. Ye Changsheng melarikan diri dengan jimat. Sementara ia sendiri, meski juga memiliki jimat, jumlahnya sangat terbatas, lebih banyak mengandalkan teknik pelarian miliknya sendiri. Lebih dari itu, demi menjauhkan diri dari Nangong Wan, Ye Changsheng sengaja berlari ke wilayah para monster puncak. Ia berharap monster-monster tingkat puncak itu bisa menahan Nangong Wan sejenak. Dengan begitu, ia bisa menghemat bola petir langit. Bagaimanapun juga, jumlah bola petir langit di tangannya hanya 30. Butuh dipakai dengan hemat. Tentu saja, monster tingkat puncak itu sama sekali bukan lawan Nangong Wan. Biasanya, begitu bertemu, mereka langsung dibunuh oleh pusaka miliknya. Bahkan ramuan roh yang mereka jaga pun dipetik olehnya. Namun, untuk membunuh monster-monster itu, Nangong Wan tetap harus menghabiskan banyak energi spiritual. Dan memetik ramuan roh juga membutuhkan waktu. Waktu ini cukup bagi Ye Changsheng untuk melarikan diri beberapa li jauhnya. Pernah suatu kali, ia memanfaatkan satu monster puncak untuk menjauhkan Nangong Wan lebih dari 10 li, nyaris benar-benar lolos. Namun tak disangka, wanita itu tetap berhasil menyusul. Karena kau tidak mau menyerah, jangan salahkan aku kalau mulai menghitung langkah melawanmu. Melihat Nangong Wan masih mengejar tanpa henti, seberkas dingin melintas di mata Ye Changsheng. Ia segera mengubah arah, mengikuti posisi pada peta dalam ingatannya, dan berlari menuju pusat pegunungan. Saat itu, sudah tengah hari di hari ketiga. Para murid dari berbagai sekte sibuk memetik ramuan roh. Pembunuhan dan konflik berdarah terus terjadi tanpa henti. Di samping sebuah rumah batu, seorang pria parubaya berjubah kuning memegang pena yang berkilau perak dan sebuah kitab bercahaya emas. Dengan ayunan tangan, jimat perak dan cahaya emas memenuhi udara, menghujani seorang pria buruk rupa yang mengendalikan segerombolan lebah raksasa emas, tubuhnya basah oleh keringat. Berhenti. Kita akhiri saja. Bermarga Chen itu, anggap saja kau memang hebat. Pria buruk rupa itu melompat mundur, mengendalikan lebah emas untuk melindungi dirinya, dan berhenti menyerang. Di seberangnya, murid lembah Huang Feng yang dipanggil bermarga Chen itu juga langsung menghentikan serangan, tidak lagi menekan lawan. Saudara Chen adalah murid elit lembah Huang Feng. Kekuatan seperti ini sungguh membuat Zhong kagum. Ramuan roh di rumah batu itu, aku serahkan padamu. Setelah berkata demikian, ia langsung berbalik pergi dengan tegas, tanpa sedikit pun keraguan. Pria buruk rupa yang mengendalikan lebah emas itu adalah murid gunung roh binatang, Zhong Wu. Sedangkan lawannya tidak lain adalah kakak seperguruan senior Chen, Chen Qiaotian. Melihat Zhong Wu melarikan diri, Chen Qiaotian tidak mengejar. Ia justru berbalik menuju rumah batu. Sambil berjalan, ia menatap kejauhan dengan sedikit kekhawatiran, berpikir dalam hati.
Entah bagaimana keadaan adik Ye yang selalu diperhatikan oleh adik perempuanku itu sekarang. Di sebuah puncak bukit kecil, Hanli bergerak dan membunuh seorang pria dari sekte pedang raksasa yang memegang pedang perak, menyelamatkan seorang gadis berwajah halus. Awalnya, Hanli hanya sibuk memetik bibit ramuan roh dan sama sekali tidak ingin terlibat masalah. Ia hanya ingin memanen obat dengan tenang. Karena targetnya adalah bibit ramuan roh yang belum matang, tidak ada yang bersaing dengannya. Dan sepanjang jalan semuanya berjalan sangat lancar. Namun, gadis itu kebetulan mengenalnya. Dan Hanli sendiri memiliki kesan baik terhadap gadis tersebut. Karena itu, pada akhirnya ia tetap turun tangan. Pakar dari sekte pedang raksasa itu sangat kuat. Namun, dalam keadaan lengah, ia tetap tewas di tangan Hanli. Setelah menyelamatkan gadis itu, keduanya sempat berbincang sebentar. Gadis tersebut langsung menaruh kepercayaan besar kepada murid lembah Huang Feng yang telah menyelamatkannya. Setelah mendengar penjelasan Hanli, ia berbalik dan berjalan menuju rumah batu, bersiap memetik bunga matahari terik yang sangat ia butuhkan. Namun tak disangka, di belakangnya Hanli menghela napas pelan, lalu satu telapak tangan menghantamnya hingga pingsan. Di sebuah gua bawah tanah yang tersembunyi, sekelompok murid sekte Yanyue berkumpul di sana. Mengapa leluhur guru belum juga datang? Waktu yang dijanjikan sudah lama terlewati. Leluhur guru, jangan-jangan sesuatu terjadi padanya? Diam. Bentakan tajam keluar dari mulut murid wanita yang memimpin. Meski menegur adik-adik seperguruannya agar tidak panik, hatinya sendiri dipenuhi kecemasan. Dua permata Yanyue, leluhur guru Nangong belum muncul di titik pertemuan yang disepakati. Apa yang sebenarnya terjadi? Jika leluhur guru Nangong mati di wilayah terlarang ini, maka nasib para murid mereka juga tamat. Setelah keluar dari sini, hukuman berat pasti menanti. Itu apa? Tiba-tiba, seorang murid Yanyue menunjuk ke satu arah sambil berseru kaget. Yang lain langsung menoleh mengikuti arah jarinya. Mereka melihat seberkas cahaya hijau melesat dengan kecepatan tinggi, sementara di belakangnya, seberkas cahaya putih mengejar tanpa henti. Saat cahaya putih itu melihat para murid sekte Yanyue, ia sedikit berhenti, lalu segera pergi menjauh. Detik berikutnya, wajah murid wanita pemimpin itu langsung dipenuhi kegembiraan. Leluhur guru Nangong memerintahkan kita berkumpul di titik terakhir. Cepat, pergi. Ia segera memerintahkan para murid sekte Yanyue meninggalkan tempat itu dan bergerak menuju bagian terdalam pegunungan, jauh ke bawah tanah.